Di dunia shinobi, ada satu pertarungan yang tidak hanya dipenuhi kekuatan, tapi juga dipenuhi kebencian, rahasia, dan pengorbanan. Pertarungan antara dua saudara dari klan paling ditakuti di Konoha, Sasuke Uchiha dan kakaknya sendiri, Itachi Uchiha. Selama bertahun-tahun, Sasuke hidup hanya untuk satu tujuan, yaitu membunuh kakaknya sendiri. Namun, ketika pertarungan itu akhirnya terjadi, kebenaran yang terungkap justru jauh lebih tragis dari yang dibayangkan. Jadi, di video ini kita akan membahas pertarungan antara Sasuke dan Itachi secara lengkap dari awal hingga akhir. Jadi pastikan kalian menonton sampai habis. Sebelum lanjut ke pembahasan, kalian like dulu video ini, share, dan subscribe. Jika sudah, mari kita bahas. Sasuke lahir dalam klan Uchiha, salah satu klan paling kuat di desa Konohagakure. Sejak kecil, Sasuke selalu hidup di bawah bayang-bayang kakaknya yang luar biasa, yaitu Itachi Uchiha. Itachi adalah kebanggaan klan, jenius, kuat, dan menjadi shinobi elit di usia yang sangat muda. Bagi Sasuke kecil, Itachi bukan hanya kakak. Ia adalah pahlawan dan sosok yang paling ia kagumi. Sasuke bermimpi suatu hari bisa menjadi kuat seperti kakaknya. Namun, mimpi itu berubah menjadi mimpi buruk. Suatu malam, kehidupan Sasuke hancur dalam sekejap. Ketika ia pulang ke rumah, desa Uchiha sudah dipenuhi dengan mayat. Ayahnya, ibunya, dan seluruh klannya telah dibantai. Pelaku dari tragedi itu yaitu kakaknya sendiri, Itachi Uchiha. Saat Sasuke menemukan Itachi, ia tidak hanya menyaksikan kematian orang tuanya. Ia dipaksa melihat kejadian itu berulang kali melalui Genjutsu Tsukuyomi. Trauma itu menghancurkan masa kecil Sasuke. Dan sejak saat itu, satu hal tumbuh di dalam hatinya, yaitu kebencian. Setelah tragedi tersebut, Sasuke hanya memiliki satu tujuan hidup, yaitu membunuh kakaknya. Ia percaya satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan menjadi lebih kuat. Karena itu, Sasuke menjadi ninja yang dingin, serius, dan selalu haus kekuatan. Di Akademi Ninja, ia menjadi murid terbaik. Namun, di balik prestasinya, hatinya dipenuhi dengan dendam yang terus membesar. Bahkan ketika ia bergabung dalam tim 7 bersama Naruto dan Sakura, Sasuke tetap tidak bisa melepas kebenciannya. Kebencian yang semakin membesar. Di tim 7, Sasuke mulai mengasah kemampuannya. Ia mempelajari berbagai teknik, meningkatkan kecepatan, serta mengembangkan kekuatan Sharingan miliknya. Namun, seiring waktu Sasuke merasa pertumbuhannya masih belum cukup, terutama ketika ia melihat Naruto terus berkembang dengan kekuatan yang luar biasa. Perasaan kalah membuat ambisinya semakin membara. Keinginan Sasuke untuk menjadi lebih kuat akhirnya membawanya ke jalan yang berbahaya. Ia menerima kekuatan dari Orochimaru, salah satu ninja paling berbahaya di dunia. Sasuke meninggalkan desa Konoha dan memutuskan mengikuti Orochimaru untuk mendapatkan kekuatan yang ia inginkan. Di bawah latihan keras dan eksperimen Orochimaru, kekuatan Sasuke meningkat drastis. Ia menjadi lebih cepat, lebih kuat, dan lebih mematikan. Namun, di balik kekuatan itu, Sasuke semakin tenggelam dalam kegelapan.
Setelah perjalanan panjang yang dipenuhi kebencian dan tekad untuk balas dendam, akhirnya saat yang ditunggu-tunggu oleh Sasuke tiba. Ia telah menemukan orang yang selama ini ia cari, yaitu kakaknya sendiri. Tempat pertemuan mereka bukanlah tempat biasa. Pertemuan itu terjadi di sebuah markas rahasia milik klan Uchiha. Tempat yang sunyi, gelap, dan dipenuhi kenangan kelam. Saat Sasuke melangkah masuk ke dalam ruangan itu, terlihat seorang pria duduk dengan tenang, mengenakan jubah hitam dengan awan merah khas Akatsuki. Tanpa perlu melihat wajahnya pun Sasuke sudah tahu siapa orang itu. Dia adalah Itachi Uchiha, pria yang telah menghancurkan hidupnya. Namun Itachi sama sekali tidak terlihat terkejut. Dia duduk dengan tenang di kursi batu, seolah-olah pertemuan ini sudah ia prediksi sejak lama. Itachi dengan matanya yang dingin menatap langsung ke arah Sasuke. Saringan mereka berdua aktif. Tatapan itu bukan hanya tatapan dua ninja kuat, tetapi juga tatapan dua saudara yang dipisahkan oleh tragedi. Tidak ada sapaan hangat, tidak ada kata rindu. Yang ada hanya kebencian yang telah dipendam selama bertahun-tahun. Sasuke menatap kakaknya dengan penuh amarah. Di dalam pikirannya, semua kenangan buruk kembali muncul. Malam di mana seluruh klannya dibantai, jeritan keluarganya, dan wajah Itachi yang berdiri di atas semua itu. Namun, bagi Itachi ekspresinya tetap tenang. Ia hanya menatap adiknya dengan tatapan yang sulit dibaca, seakan-akan ia sedang melihat sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar kebencian. Itachi mengatakan kepada Sasuke, seberapa banyak yang bisa dilihat dari mata Sharingan itu. Sasuke pun menjawab dengan nada amarah, penuh dendam, bahwa hari ini adalah kematianmu. Itachi pun tetap tenang. Bukan seperti seorang kakak yang takut akan balas dendam adiknya, melainkan seperti seseorang yang sudah menunggu momen ini sejak lama. Di antara mereka hanya ada satu hal yang pasti hari itu. Salah satu dari mereka akan mati. Dan dengan mata Sharingan yang menyala terang di kegelapan, pertarungan antara Sasuke dan Itachi akhirnya dimulai. Setelah pertemuan yang dipenuhi ketegangan di markas klan Uchiha, pertarungan antara Sasuke dan Itachi akhirnya dimulai. Kedua saudara itu berdiri saling berhadapan dalam ruangan yang sunyi. Tidak ada gerakan, tidak ada serangan. Hanya tatapan mata Sharingan yang saling mengunci. Dalam dunia para Uchiha, satu tatapan saja sudah cukup untuk memulai pertarungan. Dan benar saja, dalam sekejap, Sasuke dan Itachi sudah saling menyeret satu sama lain ke dalam genjutsu. Namun, kali ini ada yang berbeda. Sasuke bukan lagi anak kecil yang dulu hanya bisa ketakutan. Dengan kekuatan Sharingan miliknya, Sasuke berhasil menyadari bahwa semua itu hanyalah ilusi. Dalam sekejap, ia mematahkan genjutsu tersebut. Pertarungan ilusi itu masih terus berlanjut. Dalam satu momen, Sasuke berhasil menusuk Itachi dengan pedangnya. Namun, tubuh Itachi tiba-tiba berubah menjadi sekumpulan gagak yang berterbangan ke segala arah. Sekali lagi, itu hanyalah genjutsu. Ilusi demi ilusi terus tercipta. Sulit untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Setiap kali salah satu dari mereka terlihat terkena serangan, kenyataan langsung berubah. Kadang Sasuke yang tampak unggul, kadang Itachi yang mengendalikan situasi. Namun perlahan, satu hal mulai terlihat jelas. Sasuke mampu bertahan dari genjutsu Itachi, sesuatu yang dulu hampir mustahil dilakukan. Itachi bahkan mulai menyadari perkembangan luar biasa adiknya.
Tatapan saringan Sasuke kini jauh lebih tajam dibandingkan saat mereka terakhir bertemu. Ada momen dimana untuk kedua kalinya Itachi tertusuk pedang, tapi sangat disayangkan, itu hanyalah genjutsu. Tak berselang lama Sasuke mengeluarkan jurus petir ke arah belakang, di mana Itachi masih duduk dengan santai di kursi batu. Pertarungan genjutsu ini bukan hanya tentang ilusi. Ini adalah pertarungan mental. Pertarungan kehendak antara dua ninja jenius dari klan Uchiha. Sasuke dan Itachi saling berhadapan. Namun kini situasinya sudah berbeda. Itachi mulai menyadari satu hal penting. Adiknya sudah cukup kuat untuk menantangnya. Dan dari sinilah pertarungan mereka memasuki tahap berikutnya. Pertarungan ninjutsu yang jauh lebih brutal. Setelah pertarungan genjutsu yang intens, pertarungan antara Sasuke dan Itachi akhirnya berubah menjadi pertarungan ninjutsu yang sebenarnya. Kedua kakak beradik ini berdiri saling berhadapan di dalam markas klan Uchiha. Sebelum pertarungan dimulai, Itachi berdiri dan mengaktifkan Mangekyo Sharingan sambil berjalan mendekati Sasuke dan memperlihatkan masa lalu Madara Uchiha dengan menggunakan genjutsu. Namun hal itu membuat Sasuke mengingat kembali masa lalu dan membuatnya semakin marah. Tanpa banyak kata lagi, Sasuke mulai melakukan persiapan untuk menyerang, dan mereka pun mulai bertarung. Serangan pertama yaitu dengan serangan dasar menggunakan shuriken. Serangan shuriken terus dilancarkan ke arah Itachi dengan kecepatan tinggi. Shuriken itu berputar cepat di udara. Namun Itachi dengan tenang menangkisnya menggunakan shuriken juga. Setelah serangan shuriken, mereka pun beradu fisik. Namun tiba-tiba dari belakang Itachi muncul bayangan Itachi dan melemparkan kunai. Tapi Sasuke masih bisa menangkisnya dengan mengeluarkan ular dari punggungnya. Dari dalam lingkaran ular, Sasuke sudah menyiapkan shuriken besar yang dikendalikan dengan petir, dan alhasil mengenai bayangan Itachi. Seketika Kage Bunshin tersebut berubah menjadi burung gagak ciri khas dari Itachi. Dengan cepat Itachi menyerang Sasuke dan mengambil mata kirinya. Ketika Itachi ingin mengambil mata yang satunya lagi, tanda kutukan yang diberikan Orochimaru muncul, dan ternyata itu semua adalah genjutsu Tsukuyomi milik Itachi ketika serangan shuriken dilancarkan. Tapi tiba-tiba Itachi terjatuh. Ternyata Sasuke telah mematahkan Tsukuyomi milik Itachi. Pertarungan semakin intens. Itachi berdiri, kembali mulai melakukan segel jurus, dan Sasuke kembali menyerang dengan shuriken yang telah diikat dengan kawat ninja. Shuriken itu melesat ke berbagai arah, menciptakan pola serangan yang sulit dihindari. Itachi dengan cepat menghindar. Namun Sasuke sudah menyiapkan jebakan berikutnya. Kawat ninja yang terhubung pada shuriken tiba-tiba menegang. Tujuannya sudah jelas. Sasuke mencoba membatasi pergerakan Itachi. Dengan ruangan gerak yang semakin sempit, alhasil salah satu kaki Itachi terkena serangan Sasuke. Meski begitu, Sasuke terus menekan. Ini bukan hanya sekedar pertarungan kekuatan. Ini adalah duel strategi antara dua jenius klan Uchiha. Ini baru permulaan dari pertarungan yang sebenarnya antara kakak dan adik dari klan yang sama. Sasuke terus menekan Itachi. Sasuke dengan cepat membentuk segel tangan. Dalam sekejap, api besar keluar dari mulutnya. Bola api raksasa khas klan Uchiha langsung melesat menuju Itachi. Dengan mudah, Itachi menghindarinya, dan ruangan itu seketika dipenuhi oleh kobaran api. Sasuke kembali melancarkan serangan jurus petirnya dan membuat atap gedung hancur. Namun, Itachi tidak panik.
Dengan mudah ia melompat keluar ke atas atap. Dengan sigap, Itachi juga menggunakan teknik yang sama, yaitu bola api raksasa untuk menyerang Sasuke. Api dan asap memenuhi udara. Namun, di balik asap, Sasuke menahan serangan api tersebut dengan sayap yang muncul dari punggungnya. Dan sekali lagi, mereka menggunakan jurus yang sama, yaitu bola api raksasa. Dua bola api besar saling beradu di udara. Terlihat jurus api Sasuke lebih unggul. Namun, Itachi mengeluarkan jurus api hitam andalannya, yaitu Amaterasu. Api yang dikatakan tidak akan pernah padam hingga targetnya benar-benar hangus. Saat Amaterasu mulai membakar api milik Sasuke, ia terkejut dengan munculnya api hitam yang bisa membakar api lainnya. Dengan sekejap, bola api raksasa lenyap tak tersisa. Hal tersebut membuat Sasuke kebingungan. Ia tidak menyangka bahwa bola apinya bisa terbakar. Sasuke mulai berlari sambil mengamati pergerakan Itachi. Tak berselang lama, sekali lagi Itachi menggunakan api hitam untuk menyerang Sasuke. Amaterasu terus dilancarkan Itachi untuk menyerang, dan akhirnya sayap milik Sasuke terkena. Hal tersebut membuatnya terbakar. Api tersebut menyelimuti tubuhnya dengan cepat. Tidak seperti api biasanya, Amaterasu terus membakar tanpa bisa dihentikan. Terlihat Itachi sangat kelelahan setelah menggunakan Amaterasu berulang kali. Itachi perlahan mendekati Sasuke yang masih tergeletak, dan ternyata itu hanyalah kulit luar Sasuke. Di detik kritis itu, tubuh Sasuke tiba-tiba menghilang. Ternyata sebelum habis terbakar, Sasuke menggunakan jurus petirnya untuk menghancurkan gedung dan masuk ke dalam ruangan. Yang terbakar hanyalah kulit luar yang ia lepaskan. Sasuke menggunakan teknik pergantian dengan sangat presisi. Ia berhasil lolos nyaris tanpa celah. Namun, situasi belum berakhir. Di dalam ruangan, Sasuke berubah sepenuhnya ke wujud kutukan Orochimaru dan melakukan segel tangan. Sedangkan di atas atap, Itachi sudah sangat kelelahan. Sasuke yang berada di bawah mengeluarkan beberapa jurus api. Seketika atap bangunan itu hancur dan jurus api tersebut melesat ke arah Itachi. Dengan sigap, Itachi menghindar walaupun sudah kelelahan akibat menggunakan Amaterasu berulang kali. Terlihat Sasuke yang berada di bawah sudah kelelahan juga dan kembali ke wujud semula. Situasi semakin berbahaya. Sasuke pun mengeluarkan kartu terakhirnya. Ia mulai menatap langit yang tertutup oleh awan gelap. Petir mulai terdengar dan hujan pun mulai turun. Terlihat Itachi terkejut dengan munculnya petir yang menyambar di sekelilingnya. Sejak awal pertarungan, Sasuke ternyata sudah menyiapkan sesuatu. Ia memanfaatkan panas dari serangan api untuk menciptakan awan badai. Dan kini, semua sudah siap. Dengan satu gerakan tangan, petir mulai berkumpul dan membentuk sesosok makhluk. Sasuke mengarahkan serangannya. Petir raksasa dari langit turun dengan kecepatan luar biasa, langsung menghantam posisi Itachi. Cahaya petir menyilaukan seluruh area. Ledakan besar menghancurkan markas Uchiha. Serangan itu begitu cepat, hampir mustahil dihindari. Ketika debu mulai menghilang, terlihat Itachi terkapar akibat terkena serangan tersebut. Sasuke yakin Itachi tidak mungkin selamat. Namun, ternyata Itachi masih mampu berdiri dan membuat Sasuke sangat terkejut. Dengan sisa staminanya, Sasuke mengaktifkan tanda kutukannya, sedangkan Itachi perlahan bangkit dan mengaktifkan kekuatan terakhirnya. Di sekelilingnya muncul bentuk cakra raksasa, wujud pertahanan absolut dari Mangekyo Sharingan. Sosok humanoid transparan itu melindungi tubuh Itachi sepenuhnya.
Sosok itulah yang disebut dengan Susanoo. Di tangan Susanoo terlihat sebuah pedang Totsuka, pedang legendaris yang mampu menyegel apapun yang disentuhnya ke dalam dunia genjutsu abadi. Di sisi lain terdapat perisai cermin nyata, perisai yang mampu menahan hampir semua jenis serangan. Sasuke terdiam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat kekuatan penuh kakaknya. Tiba-tiba Sasuke merasa kesakitan dan memegang pundaknya. Ternyata itu dari tanda kutukan Orochimaru. Segel kutukan yang selama ini ada di tubuh Sasuke akhirnya bereaksi, dan muncul sesosok ular putih raksasa. Kekuatan Orochimaru mencoba mengambil alih tubuh Sasuke. Ular tersebut mulai menyerang. Namun dengan mudah Susanoo menebas beberapa kepala ular dan menyisakan satu kepala ular saja. Orochimaru muncul dari dalam mulut ular tersebut. Ia melihat kesempatan untuk bebas tepat di saat Sasuke berada di ambang kehancuran. Namun Itachi tidak terkejut, seolah-olah ia sudah mengetahui hal ini sejak awal. Dengan satu gerakan cepat, Itachi menusuk Orochimaru menggunakan pedang Totsuka dan menyegelnya. Ancaman yang selama ini membayangi Sasuke akhirnya lenyap, dan kini tidak ada lagi yang tersisa. Itachi mulai berjalan perlahan ke arah Sasuke. Susanoo bergerak mengikuti setiap langkahnya. Tekanan yang dihasilkan begitu besar. Sasuke mencoba bergerak, namun tubuhnya mulai melemah. Cakranya hampir habis setelah menggunakan Kirin. Situasi kini berbalik sepenuhnya. Namun Itachi tiba-tiba merasa kesakitan dan membuat Susanoo melemah. Sasuke yang melihat hal itu mencoba untuk menyerang. Sasuke menggunakan kunai dan kertas peledak. Namun itu semua sia-sia saja, karena serangan tersebut terhalang oleh Susanoo. Sasuke mencoba menyerang menggunakan pedang. Namun sekali lagi serangannya ditahan oleh perisai Susanoo dan Sasuke pun terlempar. Sasuke berdiri lemah, tanpa perlindungan dan tanpa kekuatan. Itachi kembali berjalan mendekat. Langkahnya semakin pelan, nafasnya mulai berat, tubuhnya terlihat semakin melemah. Namun ia tetap melangkah, hingga akhirnya ia berdiri tepat di depan Sasuke. Sasuke menatap kakaknya dengan ketakutan, sekaligus kelelahan. Ia bersiap menerima serangan terakhir. Namun Itachi tidak menyerang. Ia hanya mengangkat tangannya perlahan, dan dengan dua jari ia menyentuh dahi Sasuke, sama seperti yang selalu ia lakukan saat mereka masih kecil. Sambil tersenyum tipis, Itachi berbisik pelan sambil mengucapkan kata maaf kepada Sasuke. Detik berikutnya tubuh Itachi jatuh ke depan. Ia roboh tepat di hadapan adiknya. Tanpa serangan, tanpa luka terakhir, Itachi Uchiha mati. Sasuke terdiam. Semua yang ia kejar selama ini berakhir begitu saja. Tidak ada kemenangan yang terasa, tidak ada kepuasan, hanya keheningan dan pertanyaan yang belum terjawab. Namun pertarungan ini ternyata belum benar-benar berakhir, karena setelah kematian Itachi, kebenaran yang sebenarnya baru saja akan terungkap. Pertarungan antara Sasuke dan Itachi adalah salah satu duel paling emosional di dalam film Naruto. Bukan hanya tentang kekuatan, tetapi tentang keluarga, pengorbanan, dan rahasia besar yang tersembunyi di balik tragedi klan Uchiha. Karena setelah pertarungan ini, Sasuke akhirnya mengetahui kebenaran tentang Itachi, bahwa kakaknya bukanlah penjahat seperti yang ia kira selama ini, melainkan seorang pahlawan yang memikul beban besar demi melindungi desa.
Dan sejak saat itu, hidup Sasuke berubah sekali lagi. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.